Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar ketidaksanggupan membayar premi. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini barangkali jika di antara pemirsa ada yang tidak sanggup untuk membayar premi selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan? Oke, dalam sebuah polis ada yang namanya premi. Premi ini menjadi kewajiban dari setiap nasabah. Nah, kalau pertanyaannya ada waktu-waktu di mana premi tersebut tidak sanggup dibayarkan oleh nasabah. Bisa jadi tidak sanggup atau kelupaan atau misalnya lagi pergi ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama, jatuh tempo dan belum dibayarkan. Nah, yang bisa dilakukan adalah perusahaan akan melihat yang pertama perusahaan memberikan jangka waktu keleluasaan dulu. Di beberapa perusahaan ada yang 30 hari, ada yang 45 hari sebelum polis itu dinyatakan lapse, ya. Tapi dalam masa keleluasan tersebut tidak ada kewajiban apapun dalam bentuk bunga apabila klien membayarkannya di tengah masa tadi, masa keleluasan tadi yang biasa kita sebut grace period, ya. Oke. Nah, kalau itu terlewatkan, sudah lewat, kemudian akan dilihat apakah polis yang dia miliki mempunyai nilai polis atau nilai tunai yang cukup untuk membayar premi. Kalau ternyata cukup, akan dilakukan yang disebut automatic premium loan. Nasabah diberikan pinjaman yang besarnya sebesar premi untuk membayar premi dia tadi. Sampai berapa lama itu Pak? Nah, kalau pertanyaannya sampai berapa lama, akan dihitung. Kalau yang ini ada bunganya nih. Nah, akan dihitung apakah bunga dengan pokok pinjamannya tadi masih cukup di cover oleh nilai tunai tadi. Kalau ternyata masih cukup, ya tetap akan berjalan. Nah, pada saat nasabah sudah memiliki uang untuk membayar, dia akan membayarkan premi yang tertunggak tadi plus bunganya. Polis akan enforce, pertanggungan jalan terus dan proteksinya akan berjalan seperti biasanya. Tapi tetap dikenakan bunga ya Pak ya? Iya, tetap dikenakan bunga. Oke, kiranya ini mengenai cara mengajukan untuk barangkali untuk mengaktifkannya kembali, lalu bagaimana? Dalam periode tadi, polis tetap aktif, ya. Nah, yang saya gambarkan tadi itu adalah untuk produk tradisional. Kalau produk unit link atau non tradisional tidak dikenakan bunga, akan langsung diambil dari nilai polisnya untuk membayar premi tadi. Biasa kita sebut automatic premium fund. Jadi dari nilai polis diambil untuk membayar premi tadi. Kerugiannya apa? Nilai polis yang dimiliki oleh nasabah jadinya tidak maksimal. Jadi dua-duanya plus minus lah. Kalau yang tradisional dia akan kena bunga. Kalau yang non tradisional atau unit link, nilai polisnya tidak berkembang seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena uangnya sebagian kan diambil, dibayarkan premi yang tertunggak tadi. Oke, tapi jadi paling tidak secara keseluruhan semua produk asuransi ini memiliki produk nilai tunai untuk paling tidak mengcover uang premi yang barangkali tertunggak itu Pak, atau bagaimana? Ada beberapa produk yang tidak memiliki nilai tunai ataupun nilai polis. Misalnya produk term insurance itu intinya adalah proteksi, saya bayar premi, proteksi berjalan. Persis sama seperti asuransi kerugian. Bayar kalau ada kecelakaan, pihak asuransi akan membayarkan resikonya. Nah, term insurance tidak memiliki nilai polis ataupun nilai tunai. Tapi kalau produknya mempunyai nilai polis atau nilai tunai, konsep yang saya jelaskan tadi itu bisa dilakukan. Oke, Pak Irsan, barangkali bagi pemirsa di rumah bisa diberikan tips jika pemirsa di rumah barangkali ada di antaranya yang tidak sanggup lagi untuk membayar premi asuransinya. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau di kita di produk di Manulife, yang paling sering kita berikan adalah yang pertama yang tadi saya sebutkan, automatic premium loan. Nilai polisnya atau nilai tunainya diambil untuk membayarkan premi yang tertunggak tadi. Ya, kemudian kalaupun ternyata tidak bisa lagi, khususnya untuk produk yang tradisional, mereka bisa menggunakan nilai tunai tadi menjadi premi untuk satu kali bayar. Otomatis proteksinya akan menurun, ya. Tapi setelah itu tidak ada lagi kewajiban untuk membayarkan premi. Tapi nilai proteksinya akan lebih kecil jadinya. Oke, dan akan lebih baik jika memang premi itu tetap dibayar tiap bulannya ya Pak Irsan. Karena itu kewajiban dari pemegang polis untuk seterusnya mempertahankan pembayaran premi tadi. Baik, terima kasih Pak Irsan atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh